Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai cara membaca MACD dan stokastik. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar tahu bagaimana cara menggunakan indikator MACD dan stokastik yang benar. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara membaca stokastik dan MACD ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke. Ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading forex dari nol. Buka Forex Club Indonesia. Kemudian setelah itu buka bagian menu playlist. Nah, di sini ada playlist belajar trading forex dari nol. Di playlist ini secara lengkap telah kami buatkan panduannya step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti langkah-langkahnya sehingga teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai cara membaca MACD dan stokastik. Dua indikator ini merupakan indikator yang cukup populer dan banyak digunakan oleh trader, baik itu untuk analisis teknikal di saham, di forex, di kripto, dan di instrumen trading yang lainnya. Ini kita buka MT4XM terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sedang buka grafik perdagangan per mata uang USD JPY antara yen Jepang dengan USD. Kita tambahkan dulu indikator stokastik dan juga indikator MACD-nya. Klik bagian navigator yang ini. Teman-teman bisa tekan Ctrl N di keyboard. Kemudian kita tambahkan indikator MACD-nya. Kita gunakan settingan yang standar saja. Kemudian kita tambahkan juga indikator stokastik. Caranya, teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menambahkan indikator di aplikasi MetaTrader, buka bagian navigator, pilih indikator mana yang teman-teman ingin tambahkan, klik seperti ini, kemudian drag ke dalam chart. Lepaskan, nah ini settingan indikator stokastiknya. Kita pakai setting yang standar saja, 533, klik OK. Kita tutup bagian navigatornya, klik lagi icon navigator yang ini, agar grafiknya lebih luas. Nah, di bagian di bawah chart ini sudah ada dua indikator yang akan kita bahas, yaitu indikator moving average convergence dan divergence, dan juga indikator stokastik dengan settingan 533. Kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu, cara menggunakan indikator stokastik. Indikator stokastik ini divisualisasikan dengan dua garis. Garis yang berwarna hijau ini, di kursor yang kami tunjukkan ini merupakan garis persen K, sedangkan garis yang berwarna merah ini disebut dengan persen D. Ada dua level pemisah pada indikator stokastik ini, yaitu level 20% dan juga level 80%. Level 80 sampai dengan 100 ini merupakan area jenuh beli ataupun area overbought. Jenuh beli 80 sampai 100, sedangkan 0 sampai dengan 20 yang ini merupakan area jenuh jual ataupun oversold. 0 sampai dengan 20. Sinyal teman-teman melakukan open posisi buy dan juga sell bisa didapatkan dengan melihat terjadinya cross ataupun perpotongan antara persen K dan juga persen D di area jenuh jual dan juga area jenuh beli.
Untuk yang sinyal open posisi buy, seperti ini di kursor yang kami tunjukkan ini, apabila garis yang berwarna hijau ini atau garis yang berwarna biru ini memotong dari bawah ke atas garis yang berwarna merah di area jenuh jual, persen K memotong persen D di area jenuh jual, di area oversold, ini merupakan sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Terjadinya perpotongan antara persen K dan persen D di area jenuh jual, ini merupakan sinyal bagi trader untuk melakukan entry buy. Kemudian sebaliknya untuk sinyal sell pada indikator stokastik ini ditunjukkan apabila garis persen K memotong dari arah atas ke bawah persen D di area jenuh beli. Seperti ini di kursor yang kami tunjukkan ini. Garis yang berwarna hijau ini memotong dari arah atas ke bawah di area jenuh beli. Ini merupakan sinyal bagi kita untuk melakukan entry sell. Jelas ya teman-teman semua? Nah, ini cara membaca sinyal yang ditunjukkan oleh indikator stokastik. Apabila persen K memotong persen D dari bawah ke atas di area jenuh jual ataupun di area oversold, ini merupakan indikasi bahwa harga akan melakukan kenaikan dan kita sebaiknya melakukan open posisi buy. Sedangkan apabila garis persen K memotong dari arah atas ke bawah persen D di area jenuh beli ataupun area overbought, ini merupakan sinyal harga akan melakukan penurunan dan kita sebaiknya melakukan open posisi sell. Di sini teman-teman bisa lihat harga melakukan penurunan. Pair mata uang USD/JPY ini turun dari sini ke sini. Ya, ini juga sama. Ketika persen K memotong dari bawah ke atas persen D di area jenuh jual, kemudian harga mengalami kenaikan. Selain itu, indikator stokastik juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi setup bullish divergence dan bearish divergence. Pola bullish divergence itu terjadi apabila harga mengalami penurunan sedangkan indikator stokastiknya membuat low yang lebih tinggi. Kita cari contohnya untuk yang pola bullish divergence seperti ini. Ini kan harga terus membuat penurunan. Low yang ini lebih rendah daripada low yang ini. Sedangkan indikator stokastik lembah yang ini lebih tinggi daripada lembah yang ini. Nah, ini setup bullish divergence. Dan sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Harga membuat low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Ini new low. Sedangkan indikator stokastik low yang ini, lembah yang ini lebih tinggi daripada lembah yang ini. Kemudian untuk yang setup bearish divergence, ini kebalikan dari yang pola ini. Ketika harga terus membuat puncak yang lebih tinggi, sedangkan indikator stokastiknya ini menunjukkan puncak yang lebih rendah. Kita cari contohnya seperti ini. Ini kan puncak stokastik yang ini lebih rendah daripada puncak yang ini. Kalau kita tarik garis seperti ini turun, puncak yang lebih rendah daripada puncak yang sebelumnya. Kalau kita lihat grafik, puncak yang ini lebih tinggi daripada puncak yang ini. Oke. Ini berlainan pergerakan harga dengan yang ditunjukkan indikator. Harganya terus naik, sedangkan yang ditunjukkan oleh indikator stokastik, puncak yang ini lebih rendah. Nah, ini setup bearish divergence. Dan sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi sell. Jelas ya teman-teman semua? Nah, ini dua cara menggunakan indikator stokastik. Model ataupun cara pembacaan yang pertama, sinyal beli itu ditunjukkan oleh indikator stokastik apabila persen K memotong persen D di area oversold seperti ini dari bawah ke atas. Kemudian yang untuk sinyal sell
ditunjukkan oleh indikator stokastik apabila persen K memotong dari arah atas persen D di area overbought ataupun area jenuh beli. Untuk model pembacaan sinyal indikator stokastik yang kedua, kita lihat kalau adanya setup bullish dan bearish divergence. Kemudian untuk indikator yang kedua, ini kita hapus dulu objek-objeknya agar lebih jelas. Cara membaca indikator MACD. Nah, indikator MACD ini dibuat berdasarkan 3 kombinasi moving average. Yang pertama MA26, kemudian yang kedua MA12, dan yang ketiga MA9. Ada 3 hal yang ditunjukkan oleh indikator MACD. Yang pertama, garis yang berwarna biru ini disebut dengan garis MACD. Garis yang berwarna merah ini disebut dengan garis sinyal. Kemudian yang di bawah sini ini merupakan histogram indikator MACD. Cara membaca indikator MACD yang pertama, teman-teman bisa lakukan open posisi sell apabila garis MACD seperti ini. Garis yang berwarna biru ini memotong dari arah atas ke bawah garis yang berwarna merah. Nah, ini sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi sell. Kalau garis yang berwarna biru, garis MACD memotong garis sinyal dari arah atas ke bawah, ini sinyal bagi teman-teman untuk entry sell. Begitupun sebaliknya, jika garis MACD memotong dari bawah ke atas, garis yang berwarna merah ataupun garis sinyal, ini merupakan peluang bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Yang ini kan garis yang berwarna biru memotong dari bawah ke atas garis yang berwarna merah. Garis MACD cross garis sinyal dari bawah ke atas. Nah, ini sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi buy ataupun entry buy. Sedangkan histogramnya ini, teman-teman, ini akan berubah ketika terjadi perpotongan. Seperti ini. Ini kan sinyal sell. MACD memotong garis sinyal. Nah, histogramnya juga pasti akan beralih dari yang sebelumnya di atas level 0. Ini ada level 0, teman-teman bisa lihat. Akan beralih dari arah atas ke bawah. Ini kalau terjadi cross, sinyal sell. MACD memotong garis sinyal dari arah atas ke bawah. Ini juga sama. Ini kan sinyal buy. Garis yang berwarna biru ini memotong garis yang berwarna merah. Nah, teman-teman lihat histogram indikator MACD-nya juga akan beralih yang awalnya di bawah level 0, kemudian terbentuk di atas level 0. Nah, selain itu, indikator MACD ini juga bisa teman-teman gunakan untuk melihat adanya pola bullish dan bearish divergence seperti yang ditunjukkan oleh indikator stokastik. Cara mudahnya teman-teman bisa lihat histogramnya. Ini untuk yang bearish divergence ataupun sinyal sell. Teman-teman bisa lihat, ini kan puncak yang ini, perhatikan kursor yang kami tunjukkan, puncak yang ini lebih rendah daripada puncak yang ini. Kalau kita buat garis seperti ini, kita hubungkan antara puncaknya, ini kan turun. Sedangkan grafik pergerakan harga puncak yang ini lebih rendah daripada puncak yang ini. Nah, ini setup bearish divergence. Begitupun sebaliknya untuk yang pola bullish divergence. Kita lihat contohnya agar teman-teman lebih jelas. Seperti ini. Ini kan kalau kita lihat low yang ini lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Grafik pergerakan harga per mata uang USD JPY ini turun. Sedangkan lembah yang ditunjukkan oleh indikator MACD terus naik. Nah, ini untuk pola yang bullish divergence. Dan sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Harganya terus turun membuat low yang lebih rendah, sedangkan lembah indikator stokastiknya terus naik. Berlainan antara pergerakan harga dengan yang ditunjukkan oleh indikator. Nah, ini cara membaca indikator MACD dan indikator stokastik. Sangat mudah dan sangat simpel. Yang perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, indikator itu merupakan tools yang kita gunakan untuk menentukan entry point
Adapun untuk menentukan arah pergerakan harganya, tren besarnya mau kemana, itu teman-teman pakai yang namanya analisis fundamental. Contoh, untuk yang sekarang, kita sedang buka pair mata uang USD JPY, harga sedang bergerak dalam kondisi yang datar. Kita hapus dulu objeknya agar teman-teman lebih jelas. Kalau kita lihat pergerakan harganya, sekarang sedang dalam kondisi yang datar. Ini disebabkan oleh para pelaku pasar yang saat ini sedang menanti rilis kebijakan moneter terbaru dari The Fed dan juga BOJ. Beberapa hari sebelum Bank Sentral melakukan pertemuan moneter, biasanya pergerakan harganya itu cenderung akan datar. Untuk pair mata uang GBP USD juga sama, trennya sedang datar. USD CSF juga sama. Nih, harga tidak bisa membuat high yang baru dan juga low yang baru. Nah, informasi ini teman-teman bisa temukan di bagian menu komunitas di YouTube channel Forex Club Indonesia. Kita buka YouTube channel Forex Club Indonesia terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum tahu. Klik bagian komunitas yang ini. Nah, di sini kita bagikan update kondisi fundamental terbaru. Teman-teman bisa lihat ini 8 jam yang lalu. Para pelaku pasar saat ini menunggu pengumuman kebijakan moneter dari 4 bank sentral yang akan dirilis minggu ini. The Fed, Bank of England, Swiss, dan juga Jepang. Oke, kita lihat nanti kebijakan moneter yang akan dipakai apa. Untuk Bank of Jepang sendiri, kemungkinan besarnya akan tetap mempertahankan kebijakan moneter yang longgar. Kalau nanti kebijakan moneter yang dipakai tetap menggunakan kebijakan ekonomi yang longgar, kita akan lihat pergerakan pair mata uang USD JPY akan terus naik. Dan untuk Bank of England dan juga CSF, ini diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga untuk meredam gejolak harga ataupun inflasi yang terjadi. Semoga bermanfaat penjelasan mengenai cara membaca stokastik dan MACD ini. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video lainnya. Teman-teman yang ingin belajar menggunakan indikator teknikal lebih lengkap, silakan buka menu playlist indikator forex paling akurat. Yang ini telah banyak kita bahas tips dan trik cara menggunakan indikator teknikal. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.